Pemeriksaan sopir bus dan mobil penumpang umum atau MPU di Terminal Situbondo dilakukan tes urin pada Kamis 4 April 2024. Tak hanya dites urin, para sopir itu juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan lainnya. Pemeriksaan yang melibatkan tim medis dari Dinas Kesehatan dan dokter kesehatan Polres Situbondo ini dipantau langsung oleh Kasat Lantas Polres Situbondo, AKP Tutut Yudo Prasetyawan, untuk memastikan kondisi kesehatan para supir layak serta bisa mengemudi selama arus mudik dan balik lebaran. Para supir bus dan MPU harus melalui tahap screening pemeriksaan petugas, yakni pemeriksaan tensi, gula darah, tes urin, dan tes mata. Salah seorang sopir bus Septian Adi Chandra mengatakan, dirinya menjalani pemeriksaan tes urin untuk memastikan penggunaan narkoba dan minuman beralkohol. Ia menambahkan, dengan adanya pemeriksaan ini, menjadi langkah yang sangat bagus dan berharap ada pemeriksaan yang berkelanjutan ke depannya. Septian Adi juga mengaku, berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi kesehatannya tidak ada masalah dan sehat. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Situbondo, Dr. Dina Fitriah mengatakan, untuk hasil pemeriksaan para supir itu masih direkap dan belum semuanya tercatat. Menurut Dr. Dina, tujuan pemeriksaan ini untuk memonitor pengemudi, baik itu angkutan lintas provinsi atau antar kota. Ia juga menjelaskan ada beberapa kriteria hasil pemeriksaan, yakni layak mengemudi dan layak dengan catatan, yang berarti ada penyakit penyerta yang dideritanya. Dikonfirmasi secara terpisah, AKP Tutut Yudo Prasetyawan mengatakan, pemeriksaan sopir kendaraan umum ini dilakukan untuk mengetahui sopir angkutan umum benar-benar sehat jasmani dan rohani, serta tidak menggunakan sabu-sabu dan minum minuman keras atau alkohol. AKP Yudo berharap arus lalu lintas lancar dan tidak ada kecelakaan yang menonjol selama arus mudik dan balik lebaran Hari Raya Idul Fitri 2024 ini. Selain itu, jika diketahui ada sopir yang hasil tes urin ditemukan mengkonsumsi narkoba dan miras, akan ditindaklanjuti ke Satreskrim dan Sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dari sopir bus Septian Adi Chandra dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Situbondo, Dr. Dina Fitriah. Untuk ngecek kesehatan dengan narkoba, apa pakai minuman alkohol atau yang lain-lain. Terus tadi bapaknya diperiksa apa saja ini? Tes narkoba, tes cek gula darah, terus kolesterol, sama asam urat juga. Dengan pemeriksaan ini tanggapan bapak seperti apa ini? Responnya bagus atau gimana ini? Bagus. Mudah-mudahan kedepannya tetap seperti ini. Kalau bisa setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali ada pengecekan. Oke. Tidak ada indikasi lain pak? Dalam semua sehat? Alhamdulillah sehat. Artinya siap mengemudi ya? Iya, siap. Namanya siapa? Septian Adi Chandra. Dari? Asalnya? Dari Klaseman Geding, Probolinggo. Oh, sopir bus Akas ya? Iya, Akas. Makasih ya. Pemeriksaannya masih direkap Ibu, jadi Ya. masih belum apa namanya, masih belum semuanya tercatat. Cuman tadi alhamdulillah untuk sopir-sopir yang lain kayaknya masih layak ya. Jadi kegiatan ini kan tujuannya untuk bisa memonitor kesehatan pengemudi ya, pengemudi baik itu angkutan dalam provinsi ataupun antar kota ya, antar kota atau kecamatan. Nah, tujuannya supaya pengemudi tersebut itu bisa terpantau kesehatannya, jadi bisa melaksanakan tugasnya sebagai pengemudi secara sehat. Nah, hasilnya nanti ada 3 kriteria Bu. Jadi yang layak untuk mengemudi, yang kedua tuh layak dengan catatan karena ada beberapa penyakit yang memang yang memang terdeteksi lah ya, yang harus jadi perhatian, dan yang tidak. Terus yang ketiga yang tidak baik. apa itu biasanya kalau
Kayak dengan catatan penyakit apa Kayak biasanya? dengan catatan tuh misalkan ada diabetesnya atau hipertensi, jadi mungkin nanti perlu hanya pengobatan, ada minum obat tertentu dan menjaga diri supaya nantinya bisa melaksanakan tugas kita. Artis Sandra Dewi diperiksa Kejaksaan Agung pada Kamis 4 April 2024. Ia hadir sebagai saksi atas perkara korupsi PT Timah 271 triliun rupiah yang menyeret nama suaminya Harvey Muiz. Dalam kesempatan ini, ia tampak hadir dengan menenteng tas yang terbilang murah. Penampilan Sandra Dewi saat penuhi panggilan Kejagung menjadi sorotan publik. Sandra Dewi hadir mengenakan kemeja putih dipadukan dengan celana berwarna hitam. Namun siapa sangka Sandra Dewi menenteng tas yang harganya diprediksi kisaran Rp600.000-an. Tas tersebut sebelumnya dibawa oleh salah seorang pendampingnya yang menemaninya ke Kejagung. Hal lain yang menjadi perhatian publik adalah ekspresi Sandra Dewi yang terlihat sumringah di saat suaminya sedang mendapatkan masalah. Ia bahkan terlihat melemparkan senyuman dan memberikan lambaian tangan kepada awak media. Ibu dua anak ini juga meminta awak media memberikan doa untuk kelancaran proses pemeriksaannya. Sebelumnya, Sandra Dewi memang kerap memamerkan koleksi tas mewahnya. Salah satunya adalah tas dari rumah mode asal Prancis, Hermes. Diketahui harga tas Hermes tersebut dibanderol dengan kisaran 164 juta rupiah. Militer Rusia telah mengerahkan pasukan tambahan ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Suriah. Pengerahan ini terjadi setelah Israel meluncurkan serangan ke Suriah hingga menewaskan 7 pejabat Iran. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pasukan yang berasal dari polisi militer ditugaskan untuk meredakan ketegangan di Provinsi Quneitra dan Dara. Selain itu, mereka juga akan memantau gencatan senjata yang telah lama diterapkan dalam perang saudara Suriah. Rusia mengatakan pos militer Suriah terletak di bawah pos pengamatan Rusia yang didirikan untuk memantau kemungkinan provokasi. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rusia mengutuk Israel atas serangan di gedung konsulat Iran pada Senin 1 April 2024 lalu. Serangan itu menewaskan 2 jenderal Iran serta 5 perwira militer. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan serangan semacam itu melanggar seluruh dasar hukum internasional. Oleh karena itu, Moskow meminta Zionis untuk menghentikan tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima. Seperti diketahui, kehadiran militer Rusia di Suriah bukanlah sesuatu yang baru. Moskow hadir untuk mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perang saudara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Selain itu, Rusia juga berusaha mempertahankan keberadaan militernya di Suriah. Anggota tim pembela Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris Hutapea, mengklaim pihaknya sudah memenangkan pertarungan di sidang MK pada Rabu 3 April 2024. Ia menyebut kepiawaiannya dan jam terbang yang tinggi dari tim hukum 02 benar-benar terbukti. Pengacara kondang itu menegaskan secara de facto pihaknya memenangkan perdebatan dengan skor 12-0. Pernyataan Hotman Paris langsung ditanggapi oleh tim hukum Amin, Refli Harun. Ia balik memberikan sindiran dengan menyebut jam terbang tim hukum 02 tinggi, namun jarang ke MK. Sebelumnya, keduanya sempat bersih tegang lantaran Hotman Paris menyebut kubu 03 ngeyelan. Hotman Paris tampak menggebu-gebu saat melontarkan pertanyaan untuk saksi dari KPU yang dihadirkan di sidang sengketa Pilpres 2024. Dalam sidang, Hotman sempat bertanya pada saksi KPU mengenai perlunya menyampaikan keterangan terkait Sirekap. Ia berulang kali bertanya, apakah saksi KPU perlu menjawab pertanyaan dari kubu 1 dan 3 yang dinilainya ngeyel soal aplikasi tersebut.
Hotman sendiri sempat ditegur oleh Hakim Saldi Isra lantaran menganggap kehadiran saksi KPU tidak penting. Tiba-tiba anggota tim hukum Amin, Bambang Wijoyanto, memotong perkataan Hakim Saldi Isra. Bambang menyebut pernyataan Hotman mengenai kubu 01 dan 03 ngeyel terkait Sirekap tidak pantas diutarakan. Ia lantas memplesetkan nama Hotman Paris dan menyebutnya dengan ucapan Hotman. Ucapan itu pun lantas membuat Hakim Saldi Isra serta tim hukum Prabowo Gibran tertawa. Siapa sangka di tengah kawasan hutan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, pernah berdiri sebuah kantor yang bernama PT SHB atau PT Sinar Harapan Bangsa. Belakangan ini, perusahaan tersebut ramai dalam pemberitaan nasional lantaran tersandung kasus dugaan TPPO dengan modus program magang atau variant job ke Jerman. Kasus yang ditangani Bareskrim Mabes Polri tersebut tercatat beralamat di Jalan Raya Dungus Kare, RT 7 RW 1. Usaha tersebut milik Enik Rutita alias Enik Walkonik yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pantauan di lapangan, pada Kamis 4 April 2024, kondisi kantor berupa rumah yang luas ini terlihat sepi. Diketahui, pemilik bangunan tersebut adalah Sucipto, 43 tahun, merupakan warga setempat. Sucipto menuturkan, masyarakat setempat juga mengetahui adanya aktivitas yang dilakukan oleh para TKI, bahkan jumlahnya pun juga tidak sedikit. Menurutnya, pengurus perusahaan mengontrak bangunan miliknya sebulan sekali dengan atas nama Siti Nur Afifah. Namun sebelum itu ia juga dihubungi oleh Enik Walkonik. Sucipto juga mengaku bahwa Enik merupakan tetangganya yang asli Madiun. Warga setempat mengetahui jika Enik ini mendapatkan suami orang Jerman dan terakhir pulang ke Madiun pada tahun kemarin. Selain itu, ketika ditanya soal PT SHB yang terlibat kasus TPPO, Sucipto mengaku baru pertama kali mendengar informasi tersebut. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dari pemilik bangunan, Sucipto. Umur 43. Pak, dulu awal rumah ini dikontrak itu secara akadnya mau? Ya mau untuk apa? Ini kantor pemberangkatan TKI 2001. Iya. Terus setelah itu berjalan sebentar tertutup. Nah, itu. Tapi memang sempat ada aktivitas bimbingan? Ada, di sini ada bimbingan ada. Kantornya juga di sini, Pak? Iya, kantornya di sini di sebelah situ. Kantornya kalau di sini ada untuk bimbingannya di sini. Itu sekitar berapa bulan Pak kira-kira? 8 bulanan. Iya, 8 bulanan. Terus setelah itu? Setelah itu udah tidak ada apa-apa di sini. Udah ada aktivitas sama sekali. Kontraknya juga masih kan? Enggak, kontraknya 1 bulan sekali. Itu yang kontrak itu atas nama siapa Pak? Atas nama di sini dulu yang dipercaya itu Mbak Siti, atas namanya kontraknya. Cuma saya sudah ditelepon sama Mbak Eniknya, kan Mbak Enik kan tetangga. Oh, Mbak Enik itu asli sini? Iya, asli sini. Bapak sudah dengar belum terkait dengan TPPO kasus penipuan yang magang Jerman itu melibatkan PT SHB yang di sini? Saya belum dengar. Belum. Gitu. Para tukang jahit di tepi jalan Ade Sucipto, Gang 1 Tulungagung kebanjiran order. Mereka banyak menerima permintaan permak baju lebaran sejak sekitar sepekan lalu. Rata-rata baju yang dipermak adalah baju yang baru dibeli namun ukurannya kurang pas. Bukan hanya untuk mengecilkan, ada juga yang untuk menambah ukuran. Salah satu warga yang memperbaiki baju lebarannya adalah Siti Nur Alifah, warga Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Tulungagung. Ia mengaku lengan baju barunya kekecilan, sehingga ia membawanya ke tukang jahit untuk dipermak. Di sepanjang Gang 1 Jalan Adi Sucipto, ada puluhan tukang jahit jalanan. Mereka tergabung dalam Kompas, yang mana kependekan dari komunitas penjahit pinggir aspal. Siti tidak hanya membawa baju lebaran, namun juga spray baru miliknya. Menurutnya, para penjahit ini hasil kerjanya sangat memuaskan.
Selain itu, harganya juga murah. Paling mahal hanya Rp15.000 hingga Rp20.000. Salah satu penjahit, Sujono, mengaku mendapatkan banyak order permak baju lebaran sejak sepekan lalu. Jika dalam kondisi normal, warga Desa Majan, Kecamatan Kedungwaru ini mendapat order 7 hingga 10 permak baju. Namun, kini order yang masuk minimal 15 per harinya. Para penjahit Kompas beroperasi mulai pukul 9 pagi sampai 16 sore waktu Indonesia Barat. Menurut Jono, jika semua masuk kerja, jumlah para penjahit bisa mencapai 35 orang. Tarif yang dipatok pun paling murah adalah Rp5.000. Biasanya untuk pengerjaan ganti kancing atau menambal lubang kecil. Tarif termahal sebanyak Rp20.000 seperti permak baju gamis yang kebesaran. Para penjahit yang bergabung dalam Kompas ternyata bukan penjahit sembarangan. Mereka mulai muncul saat krisis ekonomi sekitar tahun 2000 silam. Saat itu Tulung Agung yang menjadi sentra industri konveksi terpukul. Banyak usaha gulung tikar menyebabkan para penjahit terampil kehilangan pekerjaannya. Dulunya di antara mereka ada yang merintis menawarkan jasa jahit di tepi jalan di sekitar jalan Ceplok Piring. Usaha ini pun bisa eksis karena banyak masyarakat yang menggunakan jasa mereka hingga sekarang. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan pelanggan Siti Nur Alifa dan penjahit Sujono. Spray sama baju lebaran. Kenapa, Bu? Ya, apa itu kecilan. Lengannya kecilan. Dipermakan. Ya, dipermakan. Sering bawa sini, Bu? Sering. Kenapa? Apalagi mau lebaran. Biar nanti dipakainya nyaman, enak ya. Sering Bu kesini, Bu? Kalau setiap lebaran? Sering. Hari-hari biasa juga sering kesini. Kenapa Bu milih di sini? Lebih cepat atau gimana? Ya lebih cepat, cocok kayaknya. Dari sisi biaya? Biaya juga murah relatif. Berapa? Sekitar 15 satu lebaran. Siti Nur Alifa, Kampung Dalem, Jalan Basuki Rahmat. Peningkatan mesti ada. Berapa persen? Hah? Berapa banyak peningkatan dibanding hari biasa? Ya kalau dihitung persenan ya dari biasa ya mungkin 25%. Kalau hari-hari biasa minum Pak? Biasanya yang masuk setiap hari? Kalau itu tidak tentu, Mas. Rata-rata berapa Pak? Kadang-kadang? Rata-rata ya 7 sampai 10 Kalau saat ini? bagian. Kalau saat ini? Kalau menjelang lebaran? Kalau saat ini ya kalau yang masuk ya mungkin bisa 15. Setiap hari? Itu mulai kapan? Ya hari min 10. Itu yang ada nih. Iya. Ya, min 10? Ya. Ongkosnya berapa Pak? Nah, Ongkos kalau ongkos apa itu relatif. paling murah Lihat kesulitannya ya lihat modelnya gitu. Paling murah berapa Pak? Kalau paling murah 5.000. Terus mahal? Yang paling mahal? Paling mahal 20. 20. 5.000 itu permak apa Pak? Pasang Ya kancing? paling apa? Kancing. Pasang kancing? Kasih kancing atau mungkin ada robek dikit gitu. Yang 20.000? Kalau yang 2.000 biasanya pakainya ibu-ibu yang model juda-judanan itu. Besar gitu ya? Potong bawah itu kan low weber. Gamis itu ya? Ya, gamis. Kalau kebanyakan apa Pak? Yang konsumen paling banyak? Yang di permak? Ya itu Celana terus pakaian ibu-ibu. Gamis itu. Paling banyak ibu-ibu Penggemar dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 9 sampai jam 4. Pak, berapa penjahit Pak yang ada di sini dalam Kompas? Yang ada di sini. Ah. Ya kalau masuk semua sekitar 35-an. Pak, jelang lebaran ini kewalahan enggak Pak untuk menerima permak ini Pak? Kalau yang ada saat ini ya termasuk kewalahan. Sampai nolak-nolak juga ini? Sampai nolak-nolak juga? Iya. Ya nolaknya enggak, tapi apa waktunya itu kan lembur. lembur. Dibawa ke rumah enggak? Iya, bawa pulang. Sekarang Pak? Blok Jono. Pak Jono. Lengkapnya Sujono. Iya.
X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.